Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kita tentang kriteria pemilihan supplier, yang mana ini sudah saya kasih slide sebelumnya. Nah, sebelum saya bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kirimkan, saya akan bahas terlebih dahulu materi ini secara singkat. Oke, materi kita itu tentang kriteria pembelian supplier. Nah, kriteria pembelian supplier itu adalah kriteria yang digunakan untuk mencerminkan strategi supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok. Nah, kriteria pembelian supplier secara umum didasari atas kualitas barang yang ditawarkan, harga, ketepatan waktu. Namun ini tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau misalkan perusahaan yang memiliki kriteria tertentu bisa dimasukkan ke dalam kriteria untuk pemilihan supplier. Nah, Dickson tahun 1966 sudah melakukan survei dari beberapa perusahaan dan dia mendapatkan beberapa kriteria untuk pemilihan pemasok, di mana untuk kriteria pemilihan pemasok yang pertama itu adalah kualitas. Jadi dengan skor yang 3,5, di mana setiap perusahaan umumnya memilih kriteria kualitas untuk pemilihan suppliernya, kemudian kriteria delivery, dan berlanjut sampai ke bawahnya. Kemudian studi kasus identifikasi proses penentuan kriteria pemilihan supplier yang terjadi pada jurnal. Ini kita skip dulu. Kemudian teknik pengurutan pemilihan supplier. Nah, untuk teknik pengurutan pemilihan supplier di sini kita menggunakan metode AHP. Namun untuk pemilihan supplier sendiri ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya misalkan ada namanya ANP atau bisa disebut dengan Analytical Network Process. Nah, untuk kuliah kita ini kita menggunakan metode AHP, di mana langkah-langkahnya yang pertama itu adalah menentukan kriteria pemilihan, yang kedua menentukan bobot masing-masing kriteria, yang ketiga identifikasi alternatif supplier yang akan dievaluasi, yang keempat evaluasi masing-masing alternatif dengan kriteria di atas, kemudian hitung nilai berbobot masing-masing supplier dan urutkan supplier berdasarkan nilai berbobot tersebut. Nah, misalkan seperti ini, sebuah perusahaan ingin memilih sebuah supplier, yaitu ada supplier 1, supplier 2, dan supplier 3. Nah, untuk supplier 1, 2, 3 itu perusahaan menetapkan beberapa kriteria, yaitu kriteria inovasi, kriteria waktu kirim, kriteria kualitas, kriteria komunikasi, dan kriteria finansial, di mana masing-masing kriteria tersebut terdapat subkriteria. Subkriteria itu kalau inovasi di sini ada teknologi dan tim R&D, kemudian waktu kirim ada subkriterianya jarak, kapasitas, histori, kemudian kualitas ada sertifikasi, praktek, kesan pelanggan, kemudian untuk komunikasi, infrastruktur, dan manajer, yang kemudian yang terakhir untuk kriteria finansial ada subkriteria penawaran dan potensi. Setelah menentukan kriteria dan subkriteria tersebut, kemudian berdasarkan tahapan kita menentukan bobot masing-masing kriteria. Untuk menentukan bobot, kita dapat menghitungnya dengan cara menggunakan Excel atau ada software yang namanya Expert Choice. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita peroleh bobot untuk kriteria inovasi, waktu kirim, kualitas, komunikasi, dan finansial. Dan kita hitung juga bobot untuk masing-masing subkriterianya. Sama juga kita hitung bobot untuk masing-masing supplier, sehingga dengan total yang terakhir kita dapat mendapatkan bobot paling tinggi itu adalah pada supplier 1. Maka dengan ini kita dapat menentukan bahwa supplier 1 yang akan kita pilih sebagai supplier pemasok bahan baku di perusahaan kita. Ini mungkin penjelasan sedikit tentang pertemuan yang ke-8. Oke, baik, kita lanjutkan materi yang sudah saya kasih, yaitu tentang pertemuan 9 tentang metode AHP, di mana metode AHP ini adalah metode yang dikembangkan oleh Thomas Alzati untuk membantu
menentukan prioritas. Nah, jadi metode AHP ini bukan hanya digunakan untuk metode pemilihan supplier saja, tapi bisa untuk menentukan prioritas-prioritas atau menentukan alternatif-alternatif yang diinginkan oleh sebuah perusahaan atau oleh seseorang untuk pengambilan keputusan. Nah, metode ini adalah metode penunjang pengambilan keputusan. Tadi sudah saya jelaskan, model ini menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi satu hierarki. Nah, sebelumnya juga sudah saya jelaskan hierarki. Di sana di dalam suatu hierarki kita ada tujuan, yaitu di sana adalah memilih supplier. Untuk memilih supplier ada faktor-faktor atau kriteria yang kita tentukan. Kriterianya juga udah dijelaskan tadi, ada kriteria dan sub kriteria sampai level terakhir. Kalau masih ada sub kriteria lainnya. Dengan menggunakan hierarki ini, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan menjadi kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga pembahasan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Nah, di sini juga udah dijelaskan, misalkan di sini contohnya adalah seseorang ingin memilih sebuah leader. Tujuannya adalah untuk the most leader from 3 kandidat, ya. Intinya adalah mereka akan ditunjuk sebagai sebuah pemimpin. Nah, faktor-faktornya adalah ada experience atau pengalaman, edukasi, pendidikan, karisma, dan umur. Nah, according itu yaitu yang dipilih antara Tom, Dick, dan Harry. Nah, seperti inilah bentuk struktur hierarkinya, di mana tujuan pertama adalah untuk menentukan leader, kemudian kriterianya adalah pengalaman, pendidikan, karisma, dan umur. Yang akan dipilih yaitu adalah Tom, Dick, dan Harry. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya ada langkah-langkah metode HP. Yang pertama itu adalah kita menentukan kriterianya, sudah ditentukan. Kemudian kita menentukan bobot. Nah, dari sini sudah ditentukan bobotnya, di mana bobot paling tinggi itu adalah di experience. Nah, untuk alternatifnya juga sama, kita tentukan alternatif yang paling memiliki bobot paling tinggi, yaitu terdapat di Dick. Nah, otomatis bobot yang paling tinggi di sini adalah sebagai pilihan terakhir atau yang akan dipilih sebagai goal tadi, leader atau pemimpin. Berarti Dick akan dirujuk sebagai pemimpinnya. Nah, ini beberapa kelebihan dari AHP. Silahkan dibaca saja, ada beberapa kelebihan menggunakan AHP. Intinya, biasanya AHP ini penilaiannya bersifat subjektif atau dinilai oleh orang yang sudah berpengalaman atau expert di bidangnya, bukan hanya sekedar menunjuk-nunjuk orang saja atau menunjuk supplier supaya bisa ditetapkan sebagai supplier. Nah, kelemahannya ada yang pertama, ketergantungan metode AHP pada input utama. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas hal itu. Modal menjadi tidak berarti jika hal tersebut memberikan penilaian yang keliru nih. Ini sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Saya menjelaskan kalau metode AHP itu adalah metode yang bersifat subjektif, di mana yang menilai kriteria dan menilai bobot tadi itu adalah orang yang sudah expert. Namun, jika yang menilai itu tidak expert atau tidak ahli di bidangnya, maka itu akan keliru dalam hasilnya nantinya. Maka kelemahan ini harus dihindari dengan cara kalau menggunakan metode AHP harus dengan penilaian orang yang sudah expert. Kemudian yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Nah, ini mendukung dari pernyataan pertama, karena metode ini kita menggunakan penilaian subjektif, tidak ada data yang akurat atau data pasti yang digunakan di sini, sehingga tidak bisa diuji secara statistik. Nah, itu penjelasannya. Karena metode ini bersifat subjektif, maka tidak bisa diuji secara statistik. Kenapa? Karena data yang dihasilkan dari AHP itu data dari subjektif atau penilaian dari pribadi seseorang. Nah, ini ada beberapa aplikasi metode AHP. Ada choice, ranking, prioritas, resource allocation, benchmarking, quality management, dan conflict resolution. Ini bisa dibaca saja. Penggunaan metode AHP mencakup
juga baca prosedur AHP dapat disadikan. Sebelumnya tadi juga udah bahas langkah-langkah menentukan alternatif. Sekarang kita menentukan AHP dapat disadikan dalam bentuk hierarki. Ada tujuan, ada kriteria, ada alternatif, atau di sini juga ada tujuan, ada alternatif, ada kriteria untuk mengevaluasi alternatif tersebut. Kemudian menetapkan prioritas dengan menentukan bobot dan lain-lain tadi, mensintesis keputusan, memeriksa konsistensi keputusan dan keputusan berdasarkan hasil dari proses di atas. Hierarki. Nah, ini juga udah dibahas. Tujuan ada 3 alternatif yang akan dipilih, alternatif 2 dan 3, ada kriteria 1, kriteria 2 dan kriteria 3. Begitu selanjutnya. Nah, ini tadi yang disebutkan sebelumnya. Ada hierarki untuk pemilihan pemimpin, ada kriteria umur, pengalaman, pendidikan, dan karisma. Yang dipilih ada 3 kandidat, ada Sutomo, Joko, dan Suharjo. Selanjutnya yang perlu dipahami dari metode AHP itu adalah kriteria dan alternatif asesmen atau penilaian, di mana dalam metode AHP adanya penilaian pairwise comparison, artinya adalah penilaian berpasangan yang digunakan dengan menggunakan skala 1 sampai 9. Nah, misalkan di sini adalah jika nilainya 1, berarti kriteria A dan kriteria B itu sama-sama penting. Nah, kalau misalkan nilainya 3, sebuah penilaian memberikan nilainya 3, artinya adalah kriteria A sedikit lebih penting dari kriteria B. Kalau misalkan 5, artinya adalah kriteria A jelas lebih penting dari kriteria B. Kalau misalkan 7, itu artinya adalah kriteria A sangat jelas lebih penting dari kriteria B. Kalau 9, absolut, kriteria A lebih mutlak penting dari kriteria B. Nah, misalkan kalau nilainya 2, 4, 6, 8, berarti itu nilai antara 2 nilai yang berdekatan. Maksudnya adalah misalkan nilainya di sini ada 2, artinya adalah kriteria A dan kriteria ragu-ragu antara apakah kriteria A dan kriteria B itu yang mana yang sedikit lebih penting. Atau misalkan kita dengan 4, berarti kriteria 4 ragu-ragu atau cukup jelas lebih penting dari kriteria B. Begitu seterusnya. Nah, misalkan seperti ini, ada tabel yang dijelaskan seperti ini, artinya adalah membaca ini adalah tabel perbandingan berpasangan. Cara membacanya adalah kalau misalkan kriteria di sini ada 3, kriteria price, multi-use, dan prestige. Nah, untuk membaca nilai di dalam sini artinya adalah kriteria multi-use itu 3. Kalau 3 tadi artinya adalah sedikit lebih penting, artinya multi-use sedikit lebih penting dari kriteria price. Balik artinya adalah kriteria price sedikit lebih penting dari kriteria multi-use. Berarti kalau misalkan ini jawabannya adalah kalau antara 3 ada 4, si penilai ragu-ragu apakah dia sedikit atau jelas. Berarti kriteria price berada di antara sedikit lebih penting atau jelas lebih penting dari kriteria prestige. Nah, kemudian kalau 1 nggak perlu dijelaskan karena kalau 1 artinya dia adalah sama-sama penting. Nah, bagaimana kalau nilainya adalah seperti ini, 1/3, artinya adalah kebalikan. Kita baca adalah nilai yang di kolomnya terlebih dahulu, artinya adalah kalau 3 tadi adalah kriteria price sedikit lebih penting dari kriteria multi-use. Atau yang ini bisa dibaca misalkan 2 tadi berada di antara 1 dan 3. Berarti kriteria multi-use sedikit atau ragu-ragu antara sama dan sedikit lebih penting dengan kriteria prestige. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau
seperti ini. Sama caranya berarti kalau 3 yaitu kriteria. Ini adalah untuk alternatif Kijang, BMW, Kijang, atau Karimun. Kalau misalkan seperti ini, artinya adalah BMW itu sedikit lebih penting daripada Kijang, atau bisa juga disebut BMW itu sedikit lebih bagus daripada Kijang. Kalau misalkan 7 apa tadi? Sangat jelas penting. Nah, kalau di sini kita sebutkan BMW itu sangat jelas lebih bagus daripada Karimun. Nah, kalau dia jadi per, maka kita baca yang di sininya dulu. Berarti BMW sedikit lebih bagus daripada Kijang. Kalau yang seperti ini berarti Kijang jelas lebih bagus daripada Karimun. Nah, begitu seterusnya cara membaca tabel perbandingan berpasangan. Nah, setelah menentukan tabel pasangan, kita diminta untuk menentukan bobot. Nah, untuk penentuan bobot dan lain-lain nanti akan saya ajarkan menggunakan tutorial dengan Excel. Selanjutnya kita bahas tentang memeriksa konsistensi hierarki. HP mengukur rasio konsistensi dengan melihat indeks konsistensinya. Jadi setelah kita menentukan A, B, output terakhirnya adalah sebuah nilai dari konsistensinya. Konsistensi yang diharapkan adalah mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10% atau 0,1. Nah, ini sebagai contoh konsisten dan inkonsisten. Kita skip. Nah, inkonsistensi dapat terjadi kalau misalkan maksudnya adalah nilai konsistensi itu lebih dari 0,1 dapat terjadi karena yang pertama, kesalahan memasukkan data. Data yang dimasukkan adalah data hasil penilaian tadi yang berbandingan berpasangan. Kemudian informasi tidak mencukupi atau kurang. Kemudian kurang konsentrasi, berarti si penilai tadi atau yang tadi itu kurang konsentrasi dalam membandingkan antar kriteria. Nah, atau yang terakhir fakta-fakta memang tidak sesuai atau tidak selalu konsisten. Kemudian itu adalah beberapa kesalahan atau kenapa bisa terjadi inkonsistensi. Nah, cara menghitungnya nanti saya ajarkan di mana konsistensi yang baik itu adalah di bawah nilai 0,1. Nah, di sini nilai konsistensinya 0,0132, berarti kesimpulannya adalah konsisten karena nilainya berada di bawah 0,1. Nah, di sini ini contoh soalnya.